Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengkritik program makan siang gratis yang ditawarkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Mahfud menyebut bahwa program tersebut bagus, namun tidak jelas prospeknya. Hal itu disampaikan Mahfud saat ditemui di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu 30 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News, Mahfud mengaku bahwa dirinya dan Ganjar memiliki program yang jauh lebih baik. Ia menyebut 21 programnya yang dinilai lebih unggul daripada program makan siang gratis itu. Salah satu program yang dimaksud Mahfud adalah gastronomi. Mahfud meyakini program gastronomi nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Sebagai informasi, program makan siang gratis dikampanyekan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Program tersebut dikabarkan membutuhkan biaya senilai 400 triliun rupiah. Ya begini ya, kalau makan siang gratis tuh menurut bagus lah, tetapi prospeknya apa? Kita lebih dari itulah. Orang tidak hanya dikasih ikan, tapi diberi pancingnya. Kalau soal makan, kita punya program namanya gastronomi, bukan hanya makan siang, tapi makanannya juga sehat. Karena makan siang gratis, susu dan sebagainya itu kan impor, kira-kira gambarannya. Barang-barang impor. Kalau gastronomi dari bumi-bumi kita dan laut kita, itu nanti, tetapi tidak dalam sebuah program yang khusus dan seketika gitu. Itu nanti akan menjadi bagian dari program yang katanya gastronomi. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3, Wicaksono. Mereka menggelar deklarasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 24 Desember kemarin. Wicaksono mengklaim dirinya sudah berkomunikasi dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono. Meski begitu, Wicaksono enggan untuk mengungkap respons dari Mardiono. Diterangkan olehnya, deklarasi ini dilakukan setelah muncul aspirasi dukungan kepada paslon nomor urut 2. Padahal sebagaimana diketahui bersama, P3 lebih dulu menyatakan dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai capres serta sepakat dengan PD Perjuangan dan dua partai lain untuk mengusung pasangan Ganjar Mahfud MD di Pilpres 2024. Terkait aksi deklarasi ini, Wicaksono mengatakan ada sebanyak 300 hadirin yang beberapa di antaranya adalah caleg P3. Wicaksono bahkan menyatakan siap memenangkan pasangan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran Pilpres 2024. Adapun dalam deklarasi ini, Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka yakni Rohsan Ruslani juga turut hadir. Kita melihat dua kali debat Capres-Capres, setelah melihat dua kali debat Capres dan Cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3, menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk satu kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Mas Wicak, ini artinya pejuang P3 atas dasar partai politik atau gerakan organisasi komunitas atau apa ya Mas? Silahkan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga pengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran. Udah bilang DPP belum Pak? Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder di kita. Tanggapan Pak Mardiono?
Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri. Apabila namanya nggak tahu pejuang P3 itu apa tadi, saya siap tanya ke Pak Pram. Siap disanksi Pak. Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak di tubuh internal P3 sekarang ada keretakan? Keretakan insya Allah nggak, kita akan solid, P3 akan memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid. Karena ya, sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2. Ganjar Pranowo merespon aksi deklarasi kader P3 yang beralih dukungan ke kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Menurut Ganjar, dukungan tersebut dilakukan berdasarkan individu bukan arahan partai. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat di Pasar Kota Wonogiri Jumat 29 Desember. Ganjar mengatakan adanya kader yang membelot itu terjadi karena partai tidak tegas dalam mengendalikan anggotanya. Menurut Ganjar, ketidaktegasan partai itu membuat terjadinya pilihan yang tidak sesuai. Seperti diketahui, sejumlah kader P3 membelot mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Gibran. Mereka mengatasnamakan sebagai pejuang P3 yang digawangi oleh Wakil Ketua Majelis Pertimbangan P3 Wicaksono. Wicaksono mengatakan bahwa deklarasi itu dilakukan berdasarkan banyaknya aspirasi yang diterima dari bawah. Dalam melakukan deklarasi tersebut, Wicaksono mengaku telah berkomunikasi dengan pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono. Namun ia enggan mengungkap respon dari Mardiono terkait komunikasi itu. Atas dukungan yang berbeda dengan keputusan partai itu, Wicaksono berkata bahwa pejuang P3 siap menerima sanksi. TKN Prabowo Gibran Arif Rashid mengomentari sikap Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang tidak percaya dengan hasil survei lembaga CSIS. Arif berpendapat ketidakpercayaan Mahfud dengan hasil survei itu karena dalam jajak pendapat itu elektabilitasnya bersama Cawapres Ganjar Pranowo berada di posisi paling akhir. Hal ini disampaikan Arif saat dimintai keterangan pada Jumat 29 Desember 2023. Lebih lanjut, Arif mengatakan bahwa Mahfud sedang membesarkan hati para pendukung Ganjar dan Mahfud. Menurutnya, kondisi psikologis di tim Ganjar Mahfud kini sedang terpukul. Pasalnya, elektabilitas mereka disalib oleh pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang menurut survei itu menempati urutan kedua. Sementara ia menyebut elektabilitas Prabowo dan Gibran saat ini semakin sulit disusul. Ia kemudian menyinggung Philips Vermonte sebagai Direktur Eksekutif di CSIS Indonesia. Vermonte yang juga menjabat sebagai Ketua Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia diyakini Arif pasti memiliki metode yang kuat dari survei CSIS. Sebelumnya, Mahfud MD mengaku tidak percaya dengan hasil survei CSIS yang menempatkannya di urutan terakhir. Diketahui berdasarkan survei CSIS, pasangan calon Ganjar Pranowo Mahfud MD menempati urutan paling akhir dengan elektabilitas 19,4%. Menko Polhukam itu menyebut CSIS sempat meramal Joko Widodo kalah di pemilihan presiden, akan tetapi hal tersebut ternyata salah sasaran. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengkritik program makan siang gratis yang ditawarkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mahfud menyebut bahwa program tersebut bagus, namun tidak jelas prospeknya. Hal itu disampaikan Mahfud saat ditemui di Jakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu 30 Desember 2023. Dikutip dari Tribun News, Mahfud mengaku bahwa dirinya dan Ganjar memiliki program yang jauh lebih baik. Ia menyebut 21 programnya yang dinilai lebih unggul daripada program makan siang gratis itu. Salah satu program yang dimaksud Mahfud adalah gastronomi. Mahfud meyakini program gastronomi nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Sebagai informasi, program makan siang gratis dikampanyekan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut dikabarkan membutuhkan biaya senilai 400 triliun rupiah.
Ya begini ya, kalau makan siang gratis itu menurut bagus lah, tetapi prospeknya apa? Kita lebih dari itulah. Orang tidak hanya dikasih ikan, tapi diberi pancingnya. Diberi pancingnya. Kalau soal makan, kita punya program namanya gastronomi, bukan hanya makan siang, tapi makanannya juga sehat. Karena makan siang gratis, susu, dan sebagainya itu kan impor, kira-kira gambarannya. Barang-barang impor, kalau gastronomi dari bumi-bumi kita dan laut kita. Itu nanti, tetapi tidak dalam sebuah program yang khusus dan seketika gitu. Itu nanti akan menjadi bagian dari program yang katanya gastronomi. Sejumlah kader Partai Persatuan Pembangunan atau P3 memilih tidak tegak lurus dengan partai selesai menggelar deklarasi terhadap pasangan Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka. Para kader yang mengatasnamakan pejuang P3 ini digawangi oleh Wakil Ketua